إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة في الله ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat, taufik dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentu saja yang paling utama di antara semua nikmat tersebut setelah nikmat Islam dan iman adalah nikmat dipilih sebagai penuntut ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan nikmat ini berarti Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan memudahkan kita untuk mencapai semua kedudukan mulia, kebaikan dalam agamanya. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para nabi dan rasulnya, karena mereka mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang paling memahami tentang petunjuk Allah, perintah dan larangannya, karena mereka orang yang paling paham tentang segala sesuatu yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti setelah mereka di antara manusia, orang-orang yang paling tinggi kedudukannya adalah pewarisnya para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Mereka inilah orang-orang yang paling pantas untuk mendapatkan kedudukan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka yang terkenal dari ucapannya Imam Ibnu Mubarak dalam masalah ini, saya ulang lagi dalam kajian kali ini, waktu beliau mengatakan la a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdhala min basil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih utama daripada kedudukannya orang-orang yang memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebarluaskannya di kalangan manusia. Ibnu Qayyim dalam ucapannya yang terkenal yang juga pernah anak sampaikan di hadapan antum pernah mengatakan, wa tablighus sunani ilal ummati afdalu min tablighi as-sihami ila nuhuril a'da lianna dhalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nas wa amma tablighus sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allah ta'ala minhum bi dhannihi wa karamih. Menyampaikan sunnah kepada umat, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat lebih utama daripada melontarkan panah ketika berperang melawan musuh-musuh Islam, berperang melawan orang-orang kafir di medan perang. Kenapa demikian? Karena tabligh yang demikian menyampaikan senjata atau melontarkan senjata ke lehernya musuh itu mampu dilakukan oleh semua orang. Tidak perlu ada keistimewaan khusus, yang penting dia kuat dan punya sedikit kemampuan, keberanian, maka dia mampu. Adapun menyampaikan sunnah ke umat maka tidak mampu dilakukan kecuali oleh pewarisnya para nabi dan pengganti tugas mereka di umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, oleh karena itulah dengan
dimudahkannya kita untuk mencintai ilmu sunnah, semangat untuk mempelajarinya, berarti peluang kebaikan dan keutamaan yang besar dalam Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mudahkan bagi diri kita, yang mana jalan inilah yang telah dipilih oleh para ulama salaf dulunya. Sehingga kita ketahui dari biografinya mereka, pekerjaan yang mereka lakukan adalah mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya, mencernatinya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan menyebarkannya kepada umat. Itu yang mereka kerjakan dari mereka muda sampai mereka tua. Bahkan sebagian di kalangan para ulama sewaktu mereka masih kecil, anak-anak mereka sewaktu masih kecil dihadirkan di majelis-majelis ilmu untuk bisa mengambil berkah dari menghadiri majelis ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak kita dapati di biografi mereka, yang kemudian setelah itu mereka tumbuh sebagai orang-orang yang memiliki himmah yang besar, memiliki semangat yang kuat, karena mereka mengetahui keutamaan yang besar tersebut, yang kemudian sampai mereka meninggal dunia. Sehingga ketika beberapa ulama ditanya tentang mata yatluhu lirrajuli ayatlubal ilma, sampai kapankah seseorang itu pantas untuk menuntut ilmu sunnah, maka dijawab oleh ulama tersebut, ila masaluhat fihi hayah, selama dia masih pantas untuk hidup, masih baik untuk hidup, maka selama itu pula dia pantas untuk menuntut ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ini merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada kita, merupakan peluang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kepada kita, dengan kita dimudahkan belajar bahasa Arab, dimudahkan membaca kitab-kitab dari para ulama ahlu sunnah, dan dimudahkan membaca ayat Al-Quran dengan merenungkan kandungannya, dan dimudahkan kita untuk mengenal lebih dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mempelajari petunjuk beliau. Ucapan seorang penyair yang terkenal yang mengatakan, ahlul hadis hum ahlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illam yashab nafsahu anfasahu sahibu. Orang-orang yang mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Ahlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak menyertai diri beliau, tidak pernah bersama dengan diri beliau secara langsung, tetapi mereka menyertai nafas-nafas beliau, karena mereka yang selalu mempelajari tingkah laku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan tata cara ibadah beliau, maka mereka lah orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wajar kalau mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pembelaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya pernah sampaikan ucapannya, nukilan yang disampaikan oleh Imamul Hafiz Ibnu Katsir tentang makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, pada hari kiamat yang waktu itu kami akan memanggil semua manusia dengan imam mereka, imam yang memimpin mereka sewaktu di dunia. Ibnu Katsir mengatakan, salah seorang ulama salaf ada yang mengomentari ayat ini dengan mengatakan, hadhil ayatul karimatu akbaru syarafin li ashabil hadis fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini menunjukkan kemuliaan yang sangat agung terhadap orang-orang yang gemar mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di dunia, karena sesungguhnya imam yang akan memimpin mereka, membela mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membawa mereka untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mereka jadikan panutan di dunia, orang yang mereka selalu mempelajari akhlak dan tingkah lakunya sewaktu di dunia, maka beliaulah yang kemudian akan membela mereka ini di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Maka ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Oleh karena itulah jalan ini yang diridhai oleh para ulama salaf. Jalan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi orang-orang yang Allah ingin muliakan, karena Allah jadikan mereka sebagai penjaga agamanya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka sebagai pembela-pembela agamanya, yang dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan yang besar kepada mereka. Antum tahu semua makna daripada hadis yang hasan, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yarfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin.
akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang udul, terpercaya di kalangan mereka. Ini merupakan persaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ilmu din, ilmu agama itu hanya pantas dibawa oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya. Sehingga memang tidak semua orang dipilih untuk bisa merasakan nikmatnya ilmu sunnah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa membawa ilmu yang agung ini. Jadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang adil dari kalangan mereka, yang tugas mereka adalah yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini. Pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, upaya untuk mentahrif, menyelewengkan makna dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihal al-mubtilin, mereka akan membersihkan dari agama ini intihal, penjiplakan atau pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga akan mereka juga akan membersihkan agama ini dari pentakwilannya orang-orang yang jahil, kesalahpahaman dalam memaknai nas-nas Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang bodoh. Inilah tugas agung yang Allah embankan kepada para ulama ahlul hadis, para pemerhati ilmu hadis, dengan mempelajari, memahaminya dengan baik dan menyebarkannya kepada umat. Yang tugas ini terus dilakukan oleh mereka-mereka yang Allah pilih sampai di akhir zaman. Sampai di akhir zaman. Antum ketahui semua bahwasanya yang disebutkan oleh para ulama sebagai at-Taifah al-Mansurah adalah sampai menjelang hari kiamat. Yang mana sudah kita ketahui hari kiamat terjadi pada orang-orang yang buruk. Jadi sebelum munculnya hari kiamat, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang baik. Sampai saat inilah mereka ada. Yang kita tahu semua hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim atau riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada kelompok dari umatku, orang-orang yang selalu memenangkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka atau merugikan mereka orang-orang yang berpaling atau meninggalkan mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Imam Bukhari, Ali ibn al-Madini, Ahmad semua menafsirkan yang dimaksud dengan Taifah al-Mansurah ini adalah ahlul hadis. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya disebutkan tentang orang yang paling mujahidin yang paling afdal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul mujahidin, yaitu orang yang ketika dia datang kepada Dajjal, orang yang beriman yang datang kepada Dajjal untuk mendustakan apa yang disuruhkannya dan mengumumkan di hadapan umat bahwasanya yang dibawa oleh Dajjal adalah kedustaan dan kesesatan, pengakuan dia bahwa dia adalah roh alam semesta ini adalah kedustaan, yang sampai pada waktu itu kemudian Dajjal berusaha untuk membunuhnya, tapi kemudian dia mengatakan bahwa dia semakin yakin dengan berita tersebut. Dalam hadis ini orang-orang yang disebut sebagai afdalul mujahidin ini, mujahid yang paling afdal ini, mengatakan anta dajjalul kazzabul ladzi akhbarana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Dajjal, pendusta besar yang kami telah disampaikan tentang ceritamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Para ulama mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya orang tersebut adalah pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembela akidah yang benar, dengan mendustakannya langsung di hadapan fitnah besar Dajjal. Ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan orang tersebut sehingga mendapat predikat sebagai syahid yang paling utama. Mujahid yang paling utama adalah karena berkah dari ilmu sunnah yang dipelajarinya. Buktinya apa? Dia menyampaikan di hadapan Dajjal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelajarinya di majelis ilmu. Ini menunjukkan apa? Sampai di akhir zaman ada orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai di akhir zaman juga mereka ini akan selalu membela ilmu yang agung ini, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan sampai di hadapannya Dajjal. Nah, oleh karena itulah mempelajari ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk orang-orang yang utama dalam agamanya.
untuk para ulama salafus saleh, untuk para pembawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus Allah jadikan mereka sebagai sebab terjaganya syariat Islam, sehingga syariat Islam ini terus-menerus ada dalam keadaan murni sampai di akhir zaman. Maka dengan tujuan itulah ya ikhwatu fillah, kita berkeinginan untuk mempelajari sedikit dari hal-hal yang berhubungan dengan upaya penjagaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu sunnah, yaitu ilmu mustalah hadis, ilmu yang diterangkan oleh para ulama. Artinya bahwasanya ilmu mustalah hadis adalah ilmu biqawaid wa dawabit yu'rafu biha ahwalus sanadi min haitsu al-qabuli war rad, ilmu tentang keadaan-keadaan sanad dan matan yang dengannya orang mengenali keadaan sanad dan matan. Jadi ilmu atau pengetahuan tentang beberapa macam kaidah dan dawabit dan patokan-patokan yang dengan itu kita mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi apakah dia diterima atau ditolak. Ini ilmu yang agung karena berhubungan dengan penjagaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara periwayatan, baik secara sanad yang berhubungan dengan perawinya, maupun secara dirayah, pengetahuan tentang makna yang berhubungan dengan isinya atau kandungannya, atau yang berhubungan dengan matanya. Jadi makalah yang dibagikan kepada antum di situ, mukaddimah yang disampaikan adalah tulisan yang ana telah tulis tentang kemuliaan para pembawa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan para pembawa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga penting untuk kita terangkan sedikit tentang kemuliaan ini, agar mereka-mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki semangat mempelajarinya, memiliki semangat untuk memahami ilmu sunnah, akan terus termotivasi dan merasa bangga dengan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada mereka ini. Ya, kemuliaan pembawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita bahas tentang kandungan dari Nukhbatul Fikr, ya, kitab Nukhbatul Fikr tulisan Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita lihat muqaddimah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para pembawa ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Zaid ibn Thabit, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu wa fi riwayatin sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Dari Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mengindahkan atau mengelokkan rupa orang yang mendengar dariku hadis. Dalam riwayat lain, orang yang mendengarkan ucapanku kemudian dia menghafalnya. Dalam riwayat lain, kemudian dia memahami dan menghafalnya, sehingga kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Farubba hamil fiqhin, maka bisa jadi orang yang membawa fikih, ilmu dariku, dia akan menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih darinya. Wa rubba hamil fiqhin, dan bisa jadi orang yang membawa ilmu fikih darimu, maka dia sendiri adalah orang yang tidak memahaminya. Artinya orang yang tidak bisa memahami
istinbat daripada hukum yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi maknanya zikir di sini adalah ilmu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis sahih yang mutawatir, yang cukup menjadi dalil yang menunjukkan besarnya keutamaan mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Lau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadzal hadits lakafa bihi syarafan." Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan ilmu kecuali hadis ini saja, maka cukuplah ini menjadi keutamaan dan kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan mutawatir, dan insya Allah sangat terkenal di kalangan antum karena sering disampaikan oleh sering kita baca dalam buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, juga sering disampaikan oleh para ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ashabus sunan seperti Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Yang hadis ini adalah hadis yang mutawatir, disebutkan oleh Imam Salahuddin Al-Alai, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Bahkan Imam Suyuti mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat. Maka jelas-jelas ini merupakan hadis yang sahih. Bahkan ketika para ulama mencontohkan hadis yang mutawatir secara lafaz, maka mereka selalu membawakan hadis ini sebagai contohnya. Maka hadis ini mutawatir dan disahihkan oleh sejumlah besar imam ahlu sunnah seperti Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, kemudian Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib, Al-Alai, Ibnu Qayyim, kemudian Al-Busiri, kemudian juga Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih dan mutawatir. Ya, yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini sehubungan dengan syarahnya atau penjelasan tentang kandungannya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak faedah yang berhubungan dengan mempelajari ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping keutamaannya, juga tahapan-tahapan dalam thalabul ilmi, bahkan juga termasuk manfaat besar yang didapat dengan menyebarkan ilmu sunnah. Dengan sekedar menyebarkan ilmu sunnah, yaitu yang dengan itu orang lain bisa mengambil istinbat, penjelasan tentang hukum-hukum dalam Islam yang mungkin tidak dipahami oleh orang yang menyampaikannya dari awal atau orang yang pertama kali mendengarkannya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadarallahu bra'an." Semoga Allah mencerahkan rupa. Jadi Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka yang mempelajari ilmu sunnah, memahami kemudian menyebarkannya dengan doa yang khusus yang cuma ditujukan kepada mereka. Doa ini adalah khusus yang ditujukan cuma kepada mereka saja dan tidak disertai oleh yang selain mereka. Tidak disertai oleh selain mereka. Doa khusus tersebut adalah doa untuk mendapatkan an-nadrah pada wajah. An-nadrah pada wajah yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan adanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Karena orang yang menyampaikan ilmu sunnah, mempelajari ilmu sunnah, maka berarti dia akan mengusahakan dalam dirinya kecerahan dan kebaikan pada dirinya lahir dan batin, sebagaimana dia akan mencerahkan, mengusahakan cahaya pada diri manusia, orang-orang yang mendengarkan ilmu sunnah darinya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutihkan wajah-wajah mereka seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina tawaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab ma kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Pada hari kiamat yang pada waktu itu akan menjadi cerah wajahnya
sebagian manusia yang diterangkan oleh oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka adalah ahlu sunnah, ahlul hadis. Disebabkan dengan ilmu sunnah yang mereka pelajari, maka wajah-wajah mereka menjadi cerah, memutih di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taswaddu wujuh, sementara yang lainnya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari sunnah, wajah-wajah mereka menjadi hitam. Wajah-wajah mereka menjadi hitam kelam. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, maka Allah katakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah beriman? Maka rasakanlah azab Allah ini akibat kekafiran kalian. Dan adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, maka mereka itu akan ditempatkan dalam rahmat Allah, dalam surganya yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, inilah yang diusahakan oleh orang-orang yang menyampaikan ilmu sunnah dengan menyebarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Karena antum tahu semua manfaat dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menerangi jalan manusia dan menerangi diri mereka sendiri. Sudah kita bahas berkali-kali, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sifat utama yang ada pada petunjuk Allah adalah al-hayatu wan nur, cahaya, kehidupan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, tidak mendapatkan hidayah, kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk kami, kemudian kami berikan kepadanya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia, apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya? Jadi semua dunia ini gelap. Semua dunia ini gelap, termasuk diri manusia, hati manusia. Wajah mereka semuanya hitam, kecuali yang disinari dengan sinar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diusahakan oleh orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bagi mereka doa yang balasan yang merupakan akibat dari perbuatan diri mereka sendiri. Ini al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan mereka sendiri. Ucapan Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal dalam masalah ini sewaktu beliau mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu, fa kaifa yakunu salahu lil alami idza udima ar-ruhu wal hayatu wan nur wad dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang paling pokok, yang paling dibutuhkan, yang paling mendesak dibutuhkan oleh semua makhluk di alam semesta ini, yang mereka tidak akan bisa lepas darinya. Dan hajatuhum ilaiha, kebutuhan mereka terhadap ilmu sunnah pada hakikatnya adalah melebihi daripada kebutuhan mereka terhadap masalah-masalah yang lainnya. Ini kebutuhan manusia terhadap ilmu sunnah. Kenapa demikian? Karena ilmu sunnah itu merupakan kehidupan, ruh sekaligus cahaya bagi alam semesta, yang mana alam semesta beserta isinya tidak akan mungkin bisa baik, tidak akan mungkin bisa mendapatkan kemaslahatan kalau tidak ada kehidupan padanya, tidak ada ruh, dan tidak ada cahaya. Oleh karena itu kata beliau, dunia ini semuanya mal'unah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dunia ini semuanya dalam keadaan gelap kecuali ma tala'at alaihi syamsur risalah, yang disinari dengan cahaya dari ar-risalah, kerasulan atau dari petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah keadaannya manusia. Oleh karena itu orang yang menyebarkan ilmu sunnah berarti dia berusaha menyebarkan cahaya kepada manusia, berusaha memberikan sebab yang menghidupkan hati mereka untuk bisa menjalankan kebaikan dalam agama. Ini jelas merupakan pekerjaan yang besar, merupakan amalan yang agung, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atau mampu dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah dan orang-orang yang mempunyai himmah yang kuat, tekad yang kuat dalam dirinya. Maka karena besarnya atau agungnya amal yang mereka kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala
Apa ini Rasulullah SAW mendoakan kebaikan yang agung ini kepada diri mereka sebagai al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini terkabul. Doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini terkabul. Sebagian dari para ulama bahkan menyebutkan pengabulan ini bersifat zahir. Ada yang bersifat zahir yang kita terdapat pada diri para ulama ahlul hadis di zaman yang terdahulu. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri dinukil ucapannya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan para ulama yang lainnya pernah mengatakan, atau Sufyan Ibnu Uyainah pernah mengatakan, "Ma min rajulin yatlubul haditsa illa wa fi wajhihi nadrah." Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu hadis, mempelajari ilmu sunnah, kecuali akan terlihat pada wajahnya keelokan, keindahan rupa pada wajah dan penampilan. Ini penampilan zahir dalam dirinya akan terlihat dengan jelas keelokan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maka tentu saja maksudnya di sini adalah orang yang menyampaikan ilmu sunnah, mempelajarinya dengan ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlihat. Maka oleh karena itu di kalangan para ulama salaf dulu terlihat penampilan dari para ulama ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang paling indah penampilannya dan paling elok rupanya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan kekasihnya, orang-orang yang terbaik di umat ini, dengan dijadikan keindahan yang demikian tinggi pada penampilan lahir mereka dan terlebih-lebih pada batin mereka. Ini adalah keutamaan yang agung, keutamaan yang besar. Saya bawakan di sini nukilan dari ucapannya Mulla Al-Qari ketika menjelaskan tentang makna hadis ini dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, yang menunjukkan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwa ini benar-benar terbukti dan terlihat pada diri para ulama ahlul hadis di zaman dulu. Nah, oleh karena itulah ini jelas merupakan balasan yang agung. Yang lebih daripada itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa arti daripada nadrah, keelokan pada rupa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah menganugerahkannya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah. Maksudnya di sini adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, keindahan atau keelokan lahir dan batin yang akarnya atau pengaruhnya nampak pada wajah mereka. Jadi keelokan rupa di sini adalah pancaran dari keindahan dan kebersihan, keputihan yang terdapat dalam hati dan jiwa mereka. Beliau rahimahullah taala Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahul Daris Sa'adah menjelaskan hal ini dengan beberapa dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Allah menggambarkan keadaannya penduduk sorga dalam surat Al-Insan ayat ke-11. Dalam surat Al-Insan ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Jadi perhatikan, ini segi istimbatnya beliau ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, untuk menjelaskan bahwa maksudnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah doa kebaikan lahir dan batin kepada orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah, dan merekalah yang paling berpeluang untuk mendapatkan kebaikan lahir dan batinnya. Allah berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka penduduk surga dari keburukan yang ada pada hari kiamat, dan kemudian laqahum, Allah memberikan, menganugerahkan kepada mereka apa? Nadratan, kecerahan pada wajah, wa surura, dan kegembiraan dalam hati mereka, kesenangan dalam hati mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Penduduk surga menampakkan wajah yang cerah, wajah yang elok adalah karena mereka merasakan kegembiraan dalam hati. Jadi rupa yang indah yang disebutkan dalam ayat ini adalah merupakan pancaran atau cermin dari apa yang mereka rasakan dalam hatinya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang beliau jadikan dalil juga ayat yang terkenal, surat Al-Mutaffifin ayat 24.
Allah berfirman juga tentang penduduk surga, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mengetahui, akan mengenal pada wajah-wajah mereka nadrah, kecerahan atau kesenangan hidup yang merupakan pancaran dari kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan atau kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga, ja'alallahu taala minhum bimannihi wa karamih, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan termasuk ke dalam golongan mereka. Allah jadikan kesenangan dan kenikmatan hidup yang mereka rasakan dalam hati itu terpancar pada wajah mereka, dan inilah maksud daripada doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Sehingga kesimpulannya ilmu sunnah yang dipelajari, dipahami dan disebarkan oleh manusia merupakan sebesar-besarnya sebab untuk memperbaiki keadaan manusia lahir dan batin. Artinya orang yang tidak mengenal ilmu sunnah maka tidak akan mungkin dia bisa memperbaiki jiwanya. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa selama-lamanya. Ini adalah manfaat yang kita dapatkan dari hadis ini. Karena ini juga sudah kita ketahui semua, ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hadis yang sahih diumpamakan seperti hujan yang baik. Inna masalah ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama tali ghaisin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini. Maka tentu saja orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari memahami ilmu sunnah, berusaha mempelajarinya, maka mereka lah yang paling mendapatkan bagian besar untuk mengobati hati mereka dengan sunnah Rasulullah SAW yang mereka pelajari. Oleh karena itulah ini menunjukkan kebaikan yang sangat utama dalam Islam. Karena antum ketahui semua bahwasanya kebaikan hati berarti kebaikan seluruh yang ada pada diri manusia. Karena dengan mengusahakan kebaikan dalam hati, kebaikan dalam batin, berarti kita mengusahakan takwa yang hakiki. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak dalam hati manusia. Maka ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memudahkan manusia untuk mencapai takwa yang hakiki ini dengan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan yang besar. Ini jelas menunjukkan kemuliaan yang agung. Oleh karena itu tazkiyatun nufus tidak akan mungkin dicapai dan bisa dirumuskan oleh siapapun kalau dia tidak mengenal sunnah, tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tazkiyatun nufus yang merupakan perkara yang paling inti dalam Islam, perkara yang paling agung dalam Islam. Bahkan tauhid itu sendiri tidak akan dicapai kecuali dengan tazkiyatun nufus. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur karena ternyata upaya kita untuk mempelajari ilmu sunnah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, ibadah utamanya, mencocokkan amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ini akan menjadikan pahala kita yang kita lakukan semakin besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata juga di situ terkandung hal yang sangat besar sekali untuk dalam rangka mensucikan jiwa-jiwa manusia. Karena seseorang yang semakin banyak mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka semakin banyak pula pembersihan jiwa yang dilakukannya terhadap dirinya. Nah, oleh karena itulah ya ikhwatullah, ini merupakan faedah yang sangat agung sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Ini makna daripada an-nadrah. Kemudian saya ringkas, hadis ini juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang benar dalam thalabul ilmi. Tahapan-tahapan yang benar dalam thalabul ilmi supaya
menjadi koreksi bagi kita bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang benar, maka hendaknya dia menuntutnya dengan cara yang benar pula. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat orang-orang yang tidak menghiasi dirinya dengan adab-adab ilmu, seperti keterangan dari para ulama. Jadi ilmu itu akan didapatkan kalau dituntut dengan cara yang benar. Kalau seseorang yang menuntutnya menghiasi diri dengan adab-adab yang benar, termasuk di antara adab-adab yang utama adalah menempuh maratib atau tahapan-tahapan dalam thalabul ilmi dan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Kita perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, as-sama'. Nadarallahu bra'an sami'a minna hadithan atau sami'a maqalati. Mendengarkan ilmu langsung dari sumbernya. Sumber ilmu yang utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi mendengarkan langsung dari sumbernya. Termasuk kesempurnaan daripada as-sama' adalah talaki. Talaki dari para ulama yang mutqinin, para ulama yang terpercaya dalam ilmu dan takwa mereka. Ini sangat mempengaruhi manfaat daripada ilmu. Karena diumpamakan oleh para ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilya Talibul Ilmi, orang yang menuntut ilmu itu tidak akan dikatakan dia punya nasab, garis keturunan dalam ilmu kalau dia tidak talaki dari para ulama. Oleh karena itu sangat mengherankan kalau kemudian kita dapati ketika para ulama yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk bertemu dengan mereka sampai juga datang ke tanah air, maka kalau seorang penuntut ilmu tidak berusaha memanfaatkan waktunya untuk bertemu dengan mereka, maka ini jelas merupakan kerugian yang sangat besar. Sudah kita jarang bertemu dengan mereka, kesempatan mereka juga datang di sini sangat terbatas sekali. Harusnya kita berlomba-lomba untuk datang mentalaki ilmu dari mereka, karena ini merupakan syarat agar dikatakan ilmu yang kita pelajari itu punya nasab. Punya nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah manfaatnya talaki. Inilah manfaatnya talaki. Yang bikin banyak terjadi masalah adalah kalau seseorang kurang bergaul dengan para ulama, sehingga dalam masalah praktek ilmu banyak terdapat kesimpang siuran, banyak terjadi kekacauan. Ini yang menimbulkan muskilah, karena kita tidak memenuhi syarat as-sama' dengan cara yang benar. Oleh karena itulah para ulama dulu sangat memperhatikan masalah talaki. Antum ketahui yang terkenal dalam ilmu hadis nanti masalah thalabul ulu, mencari sanad yang paling tinggi. Bukan cuma talaki yang mereka lakukan, tapi berusaha mengambil langsung dari orang yang paling tinggi sanadnya, yang paling sedikit jarak antara beliau dengan Nabi SAW, meskipun mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Ini menunjukkan hirsnya para ulama dalam hal upaya untuk talaki, mengambil ilmu langsung dari sumber yang benar, dari sumber yang benar. Yang ini merupakan kekurangan yang seharusnya sudah bisa kita atasi sedikit demi sedikit dengan datangnya para ulama ke negeri kita, atau dengan dimudahkannya berbagai sarana kita untuk bisa bertemu langsung dengan mereka. As-sama', mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu ini termasuk tahapan yang penting, yang juga termasuk manfaatnya yang sudah sering kita dengarkan dalam kajian-kajian, adalah untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mengaji kepada guru yang mungkin paham dengan agama dengan lebih baik, manfaatnya agar kita tidak salah paham. Agar kita tidak salah paham, itu yang pertama. Yang kedua, agar kebaikan dari guru yang mengajarkan ilmu tersebut kepada kita akan sampai juga kepada diri kita. Makanya ulama salaf dulu, mereka senantiasa melihat bagaimana tingkah laku dari orang yang mereka ambil ilmu darinya, baru kemudian mereka mengambil ilmu darinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu al-ilma nadharu ila salatihi wa samtihi wa akhlaqihi thumma akhadhu anhu al-ilm. Dulunya para ulama salaf, ketika mereka mendatangi seseorang untuk belajar darinya, yang pertama mereka lakukan adalah dilihat dulu bagaimana salatnya,
bagaimana tingkah lakunya, bagaimana sikap-sikapnya dalam menjalankan kebaikan, menjalankan sunnah. Setelah itu baru diambil ilmu darinya. Nah, inilah agungnya talaki dalam agama. Talaki dalam agama manfaatnya sangat besar. Dalam hal yang pertama, agar tidak salah paham. Kemudian dalam hal agar kita bisa mencontoh praktek daripada agama itu dari ulama tersebut. Karena yang saya katakan tadi, banyak timbul masalah praktek terhadap manhaj yang keliru di lapangan, karena kita cuma membaca di buku, yang buku itu adalah benda mati. Kita membaca di buku, kemudian kita menerapkannya dengan pemahaman kita sendiri. Akhirnya timbul masalah, karena tidak melihat dari para ulama. Antum ketahui dulunya majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal yang dihadiri 5.000 murid yang menulis dari beliau dengan catatan adalah cuma 500 orang, sedangkan selebihnya 4.500 orang adalah datang menghadiri untuk melihat bagaimana akhlak dan tingkah laku beliau dalam menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting sekali sehingga menjadikan pengamalan ilmu yang kita amalkan itu nanti akan lebih terarah dan lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan kita belajar sendiri yang kemudian akan menyimpang dengan pemahaman sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tahapan yang kedua, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, al-wa'i, yaitu al-faham. Berusaha untuk memahami ilmu dan meresapi kandungan maknanya, yang dengan ini ilmu itu akan menetap dalam hati manusia dan tidak akan hilang. Jadi berusaha untuk dipahami, dan kedudukannya memahami itu lebih diutamakan daripada sekedar menghafal yang tanpa paham. Jadi diusahakan dulu untuk memahami kandungannya agar pemahaman tersebut menetap dalam hati manusia. Inilah makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fawa'aha. Setelah itu wahafidhaha. Setelah itu dia berusaha untuk menghafalnya. Yang jelas dengan cara menghafal ini akan menjadikan ilmu itu lebih kuat lagi menetapnya. Lebih kuat lagi menetapnya. Dalam ilmu hadis nanti disebutkan oleh para ulama, yang namanya menghafal itu ada dua bentuknya. Menghafal dalam dada, ini hafalan yang dihafal dalam artian hafalan yang kita kenal. Yang ini banyak dilakukan oleh para ulama hadis yang terdahulu. Tapi ada yang lebih bagus lagi daripada semua itu, adalah menghafal dalam bentuk tulisan. Ini lebih dipuji oleh para ulama karena ini lebih menjamin terjaganya ilmu yang telah kita pelajari. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan al-hifdzu khawwan. Hafalan yang dalam hati itu bisa mengkhianati kita. Apalagi kalau sudah bertambah usianya, sudah tua, sudah kita ketahui. Di antara para ulama ahlul hadis ada orang-orang yang disifati ketika dia sudah tua berubah hafalannya. Ada yang ketika telah disibukkan dengan urusan menjadi hakim kemudian lupa hafalannya. Ini banyak kita kenal, seperti beberapa ulama ada yang terbakar kitab-kitabnya sehingga tercampur hafalannya, seperti Abdullah ibn Lahiyah, nanti juga ada Al-Laits ibn Sulaim, dan banyak ulama yang lainnya, Al-Laits ibn Abi Sulaim, dan para ulama yang disifati sebagai orang-orang yang tercampur hafalannya ketika terjadi peristiwa yang menjadikan hafalan mereka berkurang. Maka oleh karena itulah menghafal dengan cara berusaha masukkan ke dalam hati, kemudian ditulis. Ini yang paling bagus, dengan syarat tulisan tersebut harus dijaga kemurniannya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu, ya berusaha tulisan ini dijaga, jangan sampai nanti berubah atau ada yang memasukkan keterangan yang tidak benar padanya. Ini para ulama al-hadis dulu demikian. Maka ini termasuk syarat agar supaya bisa riwayat yang disampaikan dari buku tersebut diterima jika benar-benar terjaga sampai ketika disampaikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, bagi yang merasa hafalannya kurang kuat, tidak perlu risau. Dia bisa menempuh usaha dengan cara mengulang-ulanginya terus-menerus. Setiap dia mengulangi, dia akan mendapatkan pahala insyaAllah. Dan setelah itu juga ada cara menghafal yang namanya dhabtul kitab, yaitu dengan cara ditulis dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika dia ingin menyampaikannya, dia membaca dari tulisannya. Maka seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lainnya lebih mengutamakan seseorang yang menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tulisan daripada dari sekedar
sekedar hafalannya karena dikhawatirkan banyak yang tertambah, yang bertambah atau yang berkurang. Setelah itu yang terakhir adalah hatta yuballighahu, sampai kemudian terakhir dia menyampaikannya. Sampai dia kemudian menyampaikannya kepada umat, yang ini merupakan tujuan daripada mempelajari ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menyebarkan petunjuk beliau berarti menjadi sumber tersebarnya kebaikan di kalangan umat ini. Menyebarkannya tentu saja dalam artian menyampaikannya secara lisan, juga mengamalkannya dalam diri kita. Yang antum ketahui, apalagi jika itu merupakan sunnah yang asing di kalangan masyarakat, maka orang yang semangat menyebarkannya, semangat mengamalkannya akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna sunnata kullama udhi'at kana fi'luha awqat. Sunnah itu semakin dilupakan, semakin dilelaikan, maka mengamalkan dan menyebarkannya adalah semakin besar keutamaannya. Li husuli fadilatil amali wa nasri sunnati bainan nas. Karena orang yang melakukannya akan mendapatkan keutamaan mengamalkannya dan menyebarkan sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di kalangan mereka. Ya, ini tentang maratib, tahapan-tahapan dalam thalabul ilmi. Kemudian juga dalam hadis tadi diisyaratkan farubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang membawa fikih, perhatikan di sini ilmu sunnah dinamakan sebagai fikih. Oleh karena itu tidak ada fikih kalau tidak bersumber dari hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak perlu mempelajari istinbat dari sebuah hadis kalau kita belum menetapkan hadis itu sahih atau tidak. Ini termasuk kesalahan. Orang berdalil, menyampaikan dalil, membangun sebuah hukum, ternyata hadisnya lemah, tidak dikenal sahih atau tidaknya. Maka ini merupakan kesalahan yang fatal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan sumber daripada fikih Islam yang benar adalah dari sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini juga warubba hamil fikih ila man huwa afqahu minhu, bisa jadi orang yang membawa ilmu fikih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menyebarkan kepada orang yang lebih paham darinya. Ini pentingnya istinbat, mengambil istinbat hukum. Dan inilah diantara manfaat seseorang semangat menyebarkan ilmu sunnah. Kalau dia sendiri mungkin tidak bisa menjelaskan maknanya secara luas, maka bisa jadi orang lain nanti akan bisa menjelaskannya dengan makna yang lebih luas. Maka dengan ini akan didapatkan maslahat yang besar dengan seseorang semakin semangat menyampaikan ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti akan didengar oleh orang-orang yang lebih paham, yang bisa menjelaskan maknanya dengan benar atau lebih luas daripada orang yang menyampaikannya pertama kali. Ya, kemudian ada beberapa faedah yang kita aku baca sendiri. Ini sekadar muqaddimah yang Anda jadikan. Kita istirahat sebentar ya untuk kita sampaikan nanti tentang nukhbatul fikr, untuk berwudu dan yang lainnya. Terus terang saya sebenarnya daurah tentang mustalah hadis, Anda sendiri belum punya pengalaman bagaimana metode untuk menyampaikannya. Beda kalau kitab Jarh wa Ta'dil, mungkin Anda sudah lebih menguasainya dibandingkan mustalah, karena mustalah rata-rata antum sendiri juga sudah belajar tentang muqaddimahnya dari kitab-kitab yang tersebar di Indonesia mungkin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti untuk mengkaji apa yang mampu kita kaji dari kajian ilmu yang sangat agung ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam agamanya dengan sebab mempelajari sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan bagian yang besar dari doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kecerahan atau keindahan lahir dan batin yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang mempelajari dan memahami serta menyebarkan petunjuknya kepada manusia. Ya, kita istirahat sekitar 4 jam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya perlu sampaikan setiap pengajian saya berusaha untuk tidak lebih dari 1 jam, karena itu anjuran dari para ulama supaya tidak cukup ya. Jadi kalau kita tidak lebih dari 1 jam kemudian berhenti.